Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tika Sulistia kembali lagi di Sinau Bareng. Kita ngobrolin dan berbagi ilmu dengan UMKM, juga beberapa narasumber di Jawa Timur yang turut membantu upscaling UMKM di Jawa Timur. Oke, Sinau Bareng kita kali ini. Oh, tapi sebelum itu saya mau wakilin tim Sinobar ya, mau mengucapkan nih masih lebaran, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kalau ada salah-salah selama ini ya. Terus kalau ada mau kasih masukan ke kita boleh loh ya, ditulis saja di kolom komentar di bawah. Nah, kita kali ini akan ngobrol dengan satu di antara banyak sekali UMKM sukses di Jawa Timur. Yang ini kalau di Malang dikenalnya couple planner. Kalau teman-teman UMKM udah pasti tahu nih siapa yang mau saya ajak ngobrol. Kali ini kita mau ngobrolin tentang membangun bisnis snack ringan ala makcis celemat-celemut. Nah, itu dia. Kalau udah kita ngomongin celemat-celemut, yang mau saya hadirkan siapa udah tahu ya. Kita mau sapa dulu langsung. Ruli Heri Siswoyo, founder dan owner Celemat-Celemut PT Makcis Malang Group. Halo, selamat siang Pak Ruli. Selamat siang Kak Tika. Halo. Saya manggilnya Pak ya, Nyon Sewu saya manggilnya Pak aja. Oke, baik. Lebih enak. Wah, seneng banget ini ketemu sama ownernya Celemat-Celemut, karena selama ini kita cuma ketemu sama produknya ya. Sekarang kita ketemu langsung sama owner dan juga foundernya. Nah, ini produknya banyak banget. Yang sering aku lihat sih yang ini ya. Iya. Tapi ada berapa varian sih sebelum kita ngobrol nih, sebenarnya Celemat-Celemut tuh ada berapa varian snack? Kalau varian rasanya itu memang ada 8 ini Kak. Hanya saja kalau untuk kategori itu ada jenis manis, ya, kemudian gurih sama healthy. Oh, oke. Lengkap ya. Ini ya, itu memang kita membikinnya untuk memang kita membidik segmentasinya udah di peta-peta sendiri, udah di peta-peta kita. Oke. Berarti kadang-kadang kita kalau bosan sama makanan manis, Celemat-Celemut punya yang asin, yang gurih gitu. Terus yang sehat juga ada. Nanti kita bongkar satu-satu ya, kita spill berikut dengan produknya, bahannya juga harganya. Tapi sebelum itu saya mau tanya ini, gimana dulu ceritanya? Pasti ada cerita di balik. Pasti ada alasan di balik munculnya sebuah produk ya. Dulu bagaimana ceritanya sampai bisa bikin produk snack? Karena kita tahu ya, apalagi di Malang. Pada saat Pak Ruli muncul, itu kan Malang udah terkenal ya dengan, karena Malang itu kota pariwisata. Produsen snacknya juga sudah hadir lebih dulu, yang senior-senior itu juga sudah banyak gitu loh sebenarnya. Terus kemudian tiba-tiba masuk dengan, oke deh aku mau bisnis snack juga. Itu gimana dulu ceritanya? Dulu awalnya memang saya usahanya bukan snack sih, kayak gitu. Jadi saya sama istri ini usahanya di produk dessert, yaitu es krim, kayak gitu. Dan yang memang yang paling dikenal yaitu mochi es krim, kayak gitu. Es krim mochi dengan kita mempunyai 12 varian rasa waktu itu. Lah, itu mulai tahun 2015. Mochinya ya? Sampai tahun 2020 karena terdampak pandemi COVID-19. Dari situ memang udah benar-benar kita pilot. Nah, udah disampaikan, udah stop, udah pilot, karena faktornya apa? Karena es krim ini, itu kan saya masuk di tempat oleh-oleh, di lobi hotel, di tempat wisata. Nah, terus kemudian karena pandemi kan pengunjung kan tidak boleh masuk tempat wisata, tidak boleh masuk hotel, semua kayak gitu. Semua otomatis produk saya dikembalikan semua. Dan kemudian saya mau membidik ke istilahnya ke marketplace online, ke istilahnya food yang online kayak gitu. Ini nggak bisa karena terbatas jarak dan waktu. Karena es krim mudah leleh. Betul. Nah, itulah yang membuat akhirnya kita mau masuk ke dunia es krim, mau dimasukkan ke dunia online nggak bisa, mau nggak mau akhirnya ya itulah akhirnya kita nggak bisa gerak. Kemana akhirnya untuk bertahan di era pandemi kita itu jualan frozen food. Jadi kayak pempek, karena waktu apa itu yang bisa dikerjakan. Food emang banyak dibutuhkan sama kita jualan paket isoman.
Jualan paket-paket ison, Oke, snack oke. box, Iya, iya, iya. makanan lah. Itulah untuk bertahan dulu di era pandemi. Baik. Barulah setelah di akhir tahun 2020 untuk mau masuk new normal kan, lah untuk produk-produk Iya, yang dibidik di era pandemi itu udah mulai turun oke. omsetnya. Permintaan udah Terus turun ya. baru kita mau melangkah. Kita mau Mm-mm. melangkah, mau ngelanjutin es krim lagi, nah, itu udah istilahnya udah takutnya nanti kalau terjadi hal seperti ini, Iya, pandemi lagi, kita akan menghadapi hal yang sama. karena waktu itu belum stabil. Betul, Iya. akhirnya muncullah terpikir oleh saya dan Mm-mm. istri itu untuk gimana kalau kita bikin jualan snack Oke, yang punya inovasi, oke. tapi yang juga mempunyai expired panjang, Iya, sehingga untuk pengiriman jarak jauh atau ekspor itu kita lebih minim resiko, betul. seperti itu. Oke, berarti ini awal mulai pertama kali untuk bisnis snack ini Iya, 2021. 2021 Iya, selesai 2021. selesai New normalnya pandemi. new normal ya, Iya. walaupun masih belum stabil. Iya, Nah, itu kan tidak mudah ya. Dulu enggak. awal produknya apa yang dibuat? Yang Pertama awal, kali. yang awal itu papizza ini. Cara baru makan pizza. Oke, berarti ini Nah, dulu ya. betul. Langsung ada Ini dua varian. langsung ada dua varian. Oke. Nah, ini kalau sepemahaman saya, Mm-mm. jadi produk itu kan ada 3 jenis kategori, Iya, Kak. Yaitu produk need, kebutuhan pokok. iya, Yang kedua produk want, produk keinginan. iya. Yang ketiga itu produk solusi. Oke. Nah, kalau papizza ini masuk kategori produk solusi. Iya, Dia memecahkan dari sebuah problem yang ada di market. Nah, itu oke. kita buat, ciptakan inovasinya ini lebih instan. Kalau saya sampaikan pizza Mm-mm. ke seseorang, maka yang ada di benak mereka itu pasti pizza resto siap saji Iya, yang ada saat ini. iya, Terus kemudian frozen food. betul. Lah, pada saat saya sampaikan ini pizza kering, pizza instan Iya, yang mempunyai masa expired 12 bulan dalam kemasan. oke. Maka yang terbesit, masa sih pizza bisa seperti itu? Lah, itulah yang menjadi akhirnya, karena apa? Di saat pizza di resto siap saji, kita datang ke resto pizza, Iya, pasti ada proses menunggu karena fresh dalam keluar langsung dari oven iya, kayak gitulah. Proses menunggu ini sebenarnya ini juga jadi masalah, betul. suatu problem. Mm-mm. Ada orang yang nggak masalah ya, memang habitnya seperti itu menunggu sih dari proses siap saji. Cuman hanya saja kadang-kadang Iya, ini kalau terjadi antrian, iya, maka ini akan menjadi titik jenuh dan menjadi problem iya, daripada masyarakat. Belum lagi yang pakai jasa delivery. Terkadang itu betul. pun juga walaupun keinginannya fresh keluar dari oven, tapi Iya, tetap sampai rumah dingin. betul. Lah, kemudian yang kedua problem yang berikutnya Iya. yaitu pada saat tidak habis dimakan, Nah, maka yang terjadi ada perubahan rasa dan iya, atau basi. betul. Walaupun mau besoknya di oven lagi. Iya, Lah, itulah yang akhirnya terinspirasi untuk oke, keluar gimana caranya pizza ini menjadi produk yang kering, oke, mempunyai masa expiry panjang, tetapi tetap taste-nya pizza. oke, Nah, wah. jadi adonan yang kita pakai benar-benar adonan pizza. Oke, Kayak baik. gitu. Nah, ini adalah sebuah inovasi ya, Sobat KUKM, inovasi yang luar biasa, melihat celah sampai sekecil-kecilnya gitu ya. Dilihat celahnya baru diambil peluangnya gitu. Iya, Nah, seru karena kalau kita ingat kembali waktu COVID, banyak sekali restoran siap saji pizza yang akhirnya banting setir jualan di jalan dan lain sebagainya. betul. Karena juga semuanya secara ekonomi nggak bagus lah Iya, waktu itu. Dan Pak Ruli melihat gitu ya, melihat iya, peluang itu betul. dan menjadikan ini lebih seperti yang dijelaskan Pak Ruli tadi. Oke, ini untuk resipi, untuk resepnya, ini gimana? Ada cerita nggak ini gimana? Karena di awal, apakah memang ada basic gitu ya? Karena couple planner dengan istri Iya, gitu. betul. Apakah ada basic memang bikin kue, Iya, karena dulunya bikin es krim gitu ya? Apakah betul. juga ada basic bikin kue atau memang ada trial and error di awal? Karena itu kan nanti menyangkut biaya produksi dan lain sebagainya. Betul. Cuman sebenarnya cerita daripada Pak Pizza ini Iya, memang trial and errornya sejak 2018.
dia terada itu sejak 2018, hanya saja karena kita juga punya produk es krim yang sudah diterima market kayak gitu waktu itu, sehingga kita tidak terlalu fokus. Tetapi memang secara resep memang belum sempurna waktu itu. Tetapi karena keterpaksaan, keadaan yang memikirkan setelah pandemi itu dan kita membidik snack, maka kita akhirnya fokus untuk menyempurnakan resep ini. Kayak gitu. Akhirnya muncullah yaitu istri saya, kebetulan istri saya ini kan memang hobi bikin kue, hobi masak, karena memang dia punya hobi ini. Kebetulan ditunjang dengan ibu saya, ibu kandung saya itu guru bakery. Nah, jadi istri saya suka teknik modern, ibu saya kan resepnya jadul-jadul tuh. Wah, itu tinggal dimodifikasi. Dan kebetulan saya itu ada di pihak marketing. Nah, saya di manajemen, di strategi, di marketing itu basic saya. Sehingga sebenarnya secara tim kita udah terbentuk. Tinggal mensatukan visi misinya, menyamakan, nah baru kita jalankan. Oke, jadi ini sebenarnya tuh kesempatan ada, peluang ada, terus sama Allah tuh dipertemukan gitu, lancar jalannya ya. Jadi kok ya delala istri memang hobi bikin kue, ibu mertuanya support juga, suaminya yang mengatur strategi untuk manajemennya. Udah lengkap ya. Ini kalau untuk sobat KOKM semua, kalau ingin mungkin mencoba apa yang strategi yang dilakukan sama Pak Ruli, boleh loh. Karena UMKM itu dari yang kelompok terkecil dulu, keluarga, manfaatkan keluarga dulu ya. Jadi kalau UMKM sekarang itu Mbak, tim medsos apa, ini loh nanti akan ada resepnya, kita akan ngobrol sama Pak Ruli. Resepnya adalah keluarganya dimanfaatin dulu untuk bikin strategi manajemen kecil di usahanya. Oke, baik. Nah, produk-produk Pak Ruli ini setelah Papitsa ini berarti dari 2018 sebenarnya sudah ada ya, terus disempurnakan 2021, diluncurkan secara resmi, kemudian dipasarkan di market. Bagaimana peluang pertama kali 2021 pada saat diluncurkan dan marketnya di mana awal? Ya, kalau peluang untuk Papitsa secara market size, dia hampir sama secara market size. Kalau kita riset market size-nya itu hampir sama dengan Resto Pizza. Jadi segmentasinya yang dibidik yaitu sama persis dengan segmentasinya Resto Pizza. Kayak gitu. Hanya saja Papitsa ini karena memang masyarakat itu umumnya taunya pizza itu siap saji dan frozen food, maka tantangannya memang butuh effort yang tinggi untuk mengedukasi terhadap masyarakat bahwa lo ini benar-benar pizza. Jadi pada saat makanya kita akhirnya lebih banyak membidik juga ke pameran, ikut seleksi, kurasi untuk membidik pameran. Tujuannya memang untuk mengedukasi. Sekalipun juga ada konten kayak gitulah. Edukasinya apa? Ya ini tadi cara baru, tagline-nya cara baru makan pizza, di mana tetapi hanya saja kalau secara konten, secara online itu kan customer atau pengunjung itu tidak bisa mencicipi langsung. Tetapi pada saat kita di pameran, di event, kan kita memberikan tester nih. Lah di situ setiap kali kita sampaikan bahwa silakan Bu diincipi, ini cara baru makan pizza. Dia langsung dahinya itu pasti berkerut. Masih ada ya, kayak gitulah. Akhirnya dengan penasaran itu dia mencicipi. Beneran ini pizza kayak gitu, silakan Bu diincipin. Ya silakan dia begitu. Oh iya ini bener pizza, memang bener-bener pizza. Ya udah ini berapaan? Oh sekian Bu. Ya sudah saya beli kayak gitu. Oke. Dan untuk varian rasanya, sobat KOKM, ini juga pasti berdasarkan diskusi dan riset yang benar-benar ya, karena ada 2 varian rasa pizza di restoran siap saji yang pasti banyak dan mayoritas tuh pasti yang dipesan itu dulu udah basic. Ini ada 2, bener kan ya? Ini ada 2 varian rasa, ada spicy lover, itu kalau di restoran cepat saji, di pizza-pizza yang ada, pasti itu nomor 1 kalau bingung milih varian rasanya, spicy lover aja. Terus yang kedua, nah ini idola semua orang ya, cheesy lover ya? Iya, cheesy lover. Duh, keren banget. Ini untuk
boleh tahu kalau di awal produksinya berapa banyak dan butuh modal berapa ya? Yang waktu ini ya, mengawali sebelum ke produk yang lainnya, Celma-Celmut pioner awalnya adalah Pak Pizza. Modal awal berapa? Lalu produksinya berapa banyak waktu di awal? Terus pemasarannya bagaimana? Di awal itu karena kita waktu itu kan saya punya bekasnya es krim itu kan ada freezer di rumah. Oke. Itu ada 9 freezer yang memang tidak terpakai sih kayak gitu. Karena kita masih bimbang mau nerusin es krim. Begitu muncul kita fokus, kita itu punya oven tapi ovennya masih oven gas yang biasa. Pakai oven gas yang biasa. Di mana disitulah kita akhirnya untuk mengolah papizza ini paling tidak sehari itu masih bikinnya masih jadinya antara 20-25 pack lah, kayak 20, gitu 25 awal pack, itu dengan modal kurang lebih istilahnya sekitar 1 jutaan. Nah, itu 1 jutaan kita olah, tapi packaging masih belum seperti ini kayak gitu. Packaging masih benar-benar di stiker, kemasan aluminium foil di kita stiker. Udah masih, standing pouch tapi cuman kita ya istilahnya belum tercetak ribuan seperti ini. Kayak gitu, masih stiker dan desainnya juga bukan seperti ini. Dari situlah dari pengalaman itu kita berproses, semua berproses dan belajar dan papizza ini kemudian 6 bulan kita jalani untuk memperkenalkan itu. Ternyata untuk sebuah produk solusi itu memang butuh effort besar untuk mengedukasi sehingga akhirnya gimana caranya saya untuk mengangkat papizza ini barulah setelah 6 bulan dari pertengahan 2021 muncullah produk kedua yaitu melting sauce yang keju sama yang coklat. Itu sebagai apa? Sebagai penetrasi. Memang dia familiar produk sus itu. Hanya saja kita punya pembeda, kita punya inovasinya. Dan disitulah nantinya tujuannya produk ini untuk mengangkat dari papizza kayak gitu. Sehingga pada saat customer cari, Pak, saya mau beli melting sauce-nya atau apa ya gitu. Tapi punya produk lain nggak? Oh, kita juga punya produk gurih. Oh iya, itu papizza. Ya kita memperkenalkannya melalui juga jalur-jalur seperti itu tekniknya. Wah, ini udah dipikirin mateng-mateng sih ya. Kalau UMKM yang baru merintis dan melihat peluang usaha untuk bisa menjalankan strategi seperti yang Pak Ruli lakukan, Celma-Celmut lakukan gitu, agak khawatir ya, satu produk aja ini belum offset nih aku mau gitu ya. Nah ini udah memberanikan diri untuk bisa menambah varian snack yang lain untuk mendongkrak snack yang sebelumnya. Itu ada strategi khusus. Boleh loh, nanti saya kasih ya kontaknya supaya bisa konsultasi langsung sama Pak Ruli dan juga Bu Risa, owner dan founder dari Celma-Celmut. Oke, baik. Kita dari tadi ngomongin, nanti kita lanjut lagi ya ngomongin yang berat nih, pemasaran dan lain sebagainya. Tapi sebelumnya yang bikin saya kepikiran dari tadi, namanya lucu banget ya, Celma-Celmut. Ini dulu gimana ceritanya bisa nemu nama Celma-Celmut? Apakah dari es krim yang mochi juga sudah Celma-Celmut atau bagaimana? Celma-Celmut nih idenya bisa kepikiran, kalau yang Jawa mungkin bisa ngerti ya, Jawa Timur pasti ngerti ya, kalau Celma-Celmut itu ngerti ya artinya apa ya, tapi dulu gimana bisa sampai oke deh Celma-Celmut, karena biasanya brand itu kan yang bagus-bagus ya namanya ya, apa Snack Jaya lah, apalah, ini lucu gitu Celma-Celmut. Idenya dari mana Pak Ruli? Ya itu Celma-Celmut itu sebenarnya bukan dari es krim. Justru kalau es krim yang mochi es krim itu brand saya itu $1. Brand untuk mochi es krim itu brandnya $1. Iya. Mochinya kecil banget ya? Iya, ada packagingnya kayak gitulah itu. Terus kemudian waktu pada saat mau membidik snack, saya ngobrol sama adik ipar, terus sama pada saat keluarga sepupu kumpul, saya mau bikin snack, tapi cari brandnya apa ya kayak gitulah. Muncullah dari adik ipar itu secara spontanitas atau apa kita cari. Coba Mas,
celemut kayak gitu. Wah, celemut ya. Coba sih akhirnya lah pada saat itu muncul celemut itu saya Ya, cek di Dirjen Haki dulu. Karena pengalaman saya betul. Yang Magcis itu Ya, 2015 saya sudah pakai brand itu, ya, tetapi kan belum mempunyai haki. ya. 2018 saya hakikan Udah nggak itu bisa ya. banyak ditolak karena terlalu banyak yang kembar lah. Betul. Celemut waktu itu muncul celemut, wah kayaknya menarik nih. Kalau secara orang Surabayaan atau Jawa Timuran itu paham lah Iya, celemut nyemil lah iya. kayak gitulah. Akhirnya saya cek dulu di Dirjen Haji ternyata nggak ada yang pakai. Nah, Langka dari nih nama. situ lah lama yang itu nggak ada yang pakai. Iya. Kemudian habis itu saya pakai rencana saya mau bikin snack apa kayak gitu. Nah, saya juga punya karena saya dulu juga mantan driver Iya. ojol, lah driver gokar. Lah itu akhirnya saya punya komunitas gimana kalau kita bikin Iya. snack, kita repacking dari snack yang los-losan Iya. banyak itu kita packaging kecil 2000 kita jual Iya. 2.500 atau 1.000 kita masukkan ke warkop. Iya. Nah, nanti targetnya 200 warkop untuk sekian ini hitungannya sekian. Tapi ternyata 5 teman saya itu kurang tergerak. Nggak tertarik ya. Nggak tertarik. Akhirnya ya sudahlah. Kalau gitu akhirnya saya bicara sama istri. Ya itulah munculnya snack ini, kita meneruskan snack ini, akhirnya kita brandnya pakai celemut itu. Oke. Lucu banget loh ini namanya Celemat-Celemut dan akhirnya dijadikan brand. Karena nggak semua, karena kita tuh kalau mikirin brand, bahkan ada teman-teman UMKM yang produksiannya belum, tapi mikirin brandnya dulu lama gitu ya. Jadi nggak produksi. Oke. Ini tadi kita udah bahas Papitsa gitu ya. Terus sekarang, nah ini nih. Ini melting shoes. Shoes. Ini idenya gimana? Setelah tadi Pak Pizza dengan inovasinya dan strategi pemasarannya udah dipikirin benar-benar, yang shoes ini gimana? Dan apakah ada memang sebelumnya ada produk yang serupa atau kayaknya belum ya? Kalau yang isian begini? Kalau untuk yang produk shoes Iya. ini, yang umum yang ada di market Iya. itu shoesnya warnanya kuning. Oke. Ya, sus kering. Yang umum sih pasti nggak ada isinya. Betul. Tetapi di market itu sudah ada. Iya. Susnya tetap warna kuning, tapi isiannya itu Macam-macam, coklat, ada ya. keju, ada tiramisu, kayak gitulah. Inilah yang akhirnya saya lihat ini produk familiar. Iya. Banyak orang tahu. Tapi saya kepingin biar karena ini produk diminati market juga, maka hanya saja saya bikin punya pembeda. Ya itulah muncullah sus yang coklat ini, Iya. kulitnya coklat, Iya. krimnya coklat, Iya. kemudian di luar kulitnya ini ada bubuk coklat manisnya. Oh. Dan inilah yang menjadi penjualan tertinggi untuk melting sus itu memang ada di varian coklat ini. Oh, oke. Karena saya memperkenalkannya, tagline-nya itu ini triple coklat. Wow. Ya gitu. Oke. Waduh, ini keren banget sih. Kalau ini saya belum coba ya. Cuma tadi dari penjelasannya ini wah coklatnya berlimpah ya di dalam ya. Udah kulitnya coklat, terus isiannya juga coklat, masih ditaburin bubuk coklat. Bubuk manis coklat. Luar biasa. Oke, cerita sebelum kita ke varian yang lain karena ada beberapa varian ternyata. Cerita dulu awalnya bagaimana proses produksinya. Karena variannya banyak gitu ya. Yang awal muncul apakah langsung diproduksi? Oke, kita mau bikin 4 varian rasa misalnya, langsung diproduksi 4-4-nya atau fokus di mana dulu yang awal? Ya, kalau di varian rasa yang awal pastinya kita bikinnya kuning dulu. Ini hanya saja belum ditentukan waktu itu karena jadi di situ ada sebuah problem kalau untuk kalau kita pakai oven yang biasa itu, memang controllingnya kualitasnya kurang. Karena apa? Karena suhunya kan tidak teratur panas, maka terkadang itu kelupaan jadi gosong, jadi hangus kayak gitulah. Itulah yang akhirnya saya putuskan sama istri.
di pertengahan 2021 seluruh freezer saya yang bekasnya es krim itu dijual semua. Dijual semua, kita jadikan oven deck. Oven deck yang dimana suhunya itu bisa diatur panas naiknya itu sehingga bisa untuk menjaga kualitas daripada produk ini. Yang awal memang kuning, tetapi kuning akhirnya kita tentukan itu untuk yang cheese, yang keju. Nah, terus kemudian kita bikin, kalau ini umum, saya pingin punya pembeda. Tetap kita punya yang umum, kayak gitu. Nah, cuman terus kita punya yang coklat ini dengan inovasi seperti itu tadi. Dan begitu akhirnya begitu kita pasarkan, memang awalnya juga desainnya bukan seperti ini sih. Sama kayak ya, gitu. seperti Sama. pizza Pertama tadi. dulu juga Standing stiker pouch dulu, biasa, gini lah. Begitu kita tes market, kok jalan kayak gitu. Permintaannya juga mulailah kita sedikit demi sedikit mungkin masih 2 sampai 5 outlet yang kita masukin di tempat oleh-oleh. Lah begitu permintaan banyak ini barulah kita memberanikan diri dari tabungan itu untuk mencetak langsung skala ribuan, minimal 1000 kayak gitu kan. Tapi saya desainkan dulu yang memang benar-benar eye-catching. Betul. Nah, sesuai dengan segmen yang di target ya. Iya. Segmennya anak muda ya ini berarti ya. Segmennya sih mulai dari anak-anak sampai remaja. Oke, baik. Melihat warnanya seneng banget ya kalau anak-anak muda makan beginian. Snack yang begini ini banyak diminati karena mewakili sebagai customer ya, sebagai user tuh kita kalau makan yang kecil-kecil tuh enak ya, sekali makan gitu, nggak pakai digigit, nggak pakai, jadi sekali makan. Nah, setelah cheese, kemudian yang coklat yang dibikin. Baru muncul yang apel. Nah ini nih banyak yang mau nih yang seperti ini. Udah ada yang coba ya, sobat KOKM. Ini juga ada di galeri sih. Jadi, nah boleh ceritain dulu yang ini. Apakah karena posisi ada di Malang, terus membawa image Malang yang apel itu ke dalam sebuah produk snack? Kalau yang apel ini muncul di 2022. Nah, 2022 kenapa kok muncul varian apel? Karena secara kita sering kirim di area Kota Malang, Kota Batu. Nah, di situ saya riset juga. Saya melakukan riset, saya ngelihatin orang pengunjung itu, saya tongkrongin tuh. Saya tongkrongin 1 jam sampai 2 jam tempat oleh-oleh yang besar-besar itu. Saya ngelihat para pengunjung ini memang lebih dominan kalau di Kota Batu, di tempat wisata, mereka akan mengambil sebuah produk yang penting varian apel. Mau jenang kek, mau ekrol atau apa, yang diambil ikonnya dulu. Ikonnya Malang Kota Batu itu. Terus saya ngelihat, bahkan kadang yang apel gitu, yang varian apel ngambil 10, mungkin yang punya saya ngambil 1 hanya 2. Kayak gitu. Saya pelajarin kayak gitu. Oh, 1 bulan tuh saya tongkrongin. Akhirnya muncullah berarti varian berikutnya produk yang akan diminati untuk area Kota Malang Batu. Memang ini bidikannya untuk Malang dan Batu. Akhirnya muncullah saya bikin varian apel. Tapi tetap Celma-Celemut itu dikenalnya varian untuk melting sus kulit ini mengikuti varian rasa. Akhirnya kulitnya harus hijau kalau apel kayak gitulah. Muncullah apel ini. Dan ini alhamdulillah ternyata diminati juga. Bahkan di Jakarta menjadi sebuah produk unik. Kayak gitu di market Jakarta. Emang yang apel ini keren banget sih. Setelah apel baru yang coklat ya? Baru yang Oreo. Karena kalau coklat justru... ini berbarengan, coklat sama keju ini berbarengan. Baik. Karena ini basic ya, keju dan coklat itu basic, apel, kemudian yang Oreo ini yang berarti baru 2022? Oreo ini masih umur 1 bulan. Baru. Gimana ceritanya bisa akhirnya memutuskan nambah varian Oreo? Untuk yang Oreo ini karena saya ngerisetnya gini, secara habit di market yang terjadi itu Oreo ini dipakai dalam hal dessert, itu dipakai topping. Juga dipakai sebuah varian. Dan itu diminati banget.
kayak gitu oleh segmentasi anak-anak sampai remaja. Ya, Kemudian di dalam dunia minuman, Oreo juga dipakai dipakai. sebagai topping, sebagai Betul. ini. Bahkan di dalam istilahnya martabak atau terang bulan manis ya, Mm-mm. itu juga dipakai juga. Betul. Atau dibahkan di cookies. Mm-mm. Maka saya ambil kesimpulan Oreo ini belum pernah ada juga Mm-mm. sus yang variannya Oreo. Maka ini menjadi sebuah terobosan juga menurut saya. Artinya saya munculkan varian Oreo. Tetapi hanya saja saya waktu itu sebenarnya ini kulitnya hitam, tapi dalamnya sudah hitam dia. Hanya Oh, saja oke. secara gambar itu saya pakai coklat dulu waktu itu karena Iya. mendesak, saya harus Mm-mm. cetak. Mm-mm. Akhirnya saya pakai pakai Oke. kulitnya coklat dulu, tetapi dalamnya kulit susnya udah hitam, Oke. warnanya hitam sesuai Oreo Sesuai kayak gitu. Oreo. Oke. Cuman cetakan yang berikutnya Mm-mm. nanti ini udah hitam Oke, kayak baik. gitu. Oke, kita ngobrol ke pemasaran ya langsung mengingat durasi. Eh, memasarkan produk snack dengan di Kota Malang seperti di awal tadi kita Iya, obrolin, nggak mudah gitu karena seniornya udah, yang pemain iya, lamanya itu juga sudah banyak iya, banget, apalagi yang repackage ya iya, banyak banget. Nah, em, waktu Selamat Semut masuk ini sebenarnya eranya sudah digital ya, jadi iya, lebih mudah iya, lah, iya. lebih mudah. Dulu konsep pemasarannya di awal tadi udah dijelasin sama Pak Ruli juga, banyak ikut pameran gitu ya, Iya, bazar, kemudian sudah masuk toko oleh-oleh. Nah, masuk toko oleh-oleh, boleh dong sharing dengan sobat KUKM, masuk toko oleh-oleh itu kan nggak mudah ya, gitu. betul. Karena untuk beberapa produk UMKM juga banyak yang, ayo dong kasih link dong, gimana ya caranya ya, gimana snackku bisa masuk, tuh gimana? Boleh Pak sharing gimana Boleh. awal-awal walaupun posisinya juga di Malang ya. Iya, Tapi kan sekarang seiring berjalannya waktu nggak hanya di Malang loh, celma-celmut ini dinikmatinya udah mungkin di seluruh Indonesia sudah ada, atau kalau yang di outlet di Malang, Surabaya. ya kalau untuk saat ini 50 outlet itu ada di Jawa dan Bali. Jawa dan Dan Bali, Bali. toko Dan ke oleh-oleh. depan ini setelah Lebaran ini kita akan ada di Purwakarta sama Makassar. Keren. Nah, ayo ceritain dulu, sharing ke sobat KUKM yang lain bagaimana tipsnya bisa langsung masuk ke toko oleh-oleh. Ya untuk kebetulan karena saya jadi untuk masuk di toko oleh-oleh itu misalkan saya punya produk yang awal itu kan inovatif banget. Ya, Nah, itu produk solusi, produk inovasi. Lah, maka otomatis dan sampai sekarang itu memang belum memiliki kompetitor ya. yang sejenis yang kering lah. Maka sangat dengan mudah saya untuk menawarkan dan masuk di semua market Oke. kayak gitu sesuai segmentasinya karena memang kita sudah memutuskan segmentasi kita, target market kita itu ada di kalangan menengah ke atas, Oke. bukan menengah ke bawah. Ya. Lah, untuk ya karena itu kemudian muncullah Milting Sus agar kita jadi secara ngeriset sebenarnya kalau teman-teman UMKM yang lain kepingin bukan kepingin masuk semua banyak Iya. kepingin masuk tetapi kepingin mudah diterima. Oh, Jadi baik. kemanapun mudah diterima itu Oke. yang seharusnya dilakukan memang ngeriset dulu. Sebelum Betul. menciptakan produk itu Ya. diriset dulu. Seandainya memang kalau kita bersikuku terhadap ego kita, oh aku bisanya buatnya ini, ya repot juga. Oke. Boleh kita punya ego, saya hanya bisanya bikin sus oke, tapi harus punya pembeda. Ya. Jadi sama seperti pada saat saya penawaran di outlet oleh-oleh Iya. atau apa kayak gitu. Kebanyakan gini Kak, bilangnya gini, kalau kita penawaran masuk, permisi Bapak Ibu, kita Ya. mau penawaran nih Ya. produk kita. Ya produknya apa? Ya. Misalkan dia bilang, oh produk saya sus kering. Kalau produk di outletnya, di tokonya itu sudah ada sus kering, maka jawaban terhadap ke kita dari purchasing Ya. itu, oh produk sus kering sudah ada di sini. Mereka tidak mau menerima kan. Betul. Lah, tetapi saya selalu menyampaikan, punya saya beda. Loh bedanya di mana? Ya. Itu langsung saya bukain nih tester. Oke. Oke, saya bukain testernya, silakan dicobain. Ini saya ceritain mulai dari triple coklat, kayak ini.
karena ini mempunyai pembeda dan ini, karena memang ini umum sih ya, Ya, umum. ya. Tetapi karena ini mempunyai pembeda, maka kalau ini diterima, Ya. tidak menutup kemungkinan ini diterima juga, Betul. walaupun ini umum kayak Iya. gitu. Itulah yang teknik strategi yang semacam itu, yang istilahnya kalau kita punya produk, yang kalau kita punya pembeda, maka kemungkinan besar kita itu mudah diterima market. Ya. Hanya saja ya itu tadi, kelebihannya apa, keunggulannya apa, itu yang harus kita edukasikan ke masyarakat. Oke, jadi kalau datang itu yang dijual unique selling point-nya dulu Iya, ya gitu. Yang bikin pembeda apa dulu itu yang ditawarkan. Nanti yang lain pasti ngikut. Kuncinya itu ya. betul. Kalau mau ke toko oleh-oleh. Kemudian satu lagi sebelum kita bahas yang lainnya dan berakhir, di toko oleh-oleh itu kan tidak semua toko oleh-oleh beda-beda ya. Iya, Ada yang minta kuantitinya bahkan boleh masuk ke sini tapi kuantitinya harus sekian ya, iya, misalnya begitu. iya. Atau ada beberapa bentukan pola kerjasama, Pak. Boleh dong di-sharing dari pengalaman Pak Ruli cermat-cermut bagaimana masuk ke beberapa toko oleh-oleh yang rules-nya atau kebijakannya itu macam-macam gitu, Iya. seperti apa? Memang hampir 90%. Iya. 90% kebijakan toko oleh-oleh itu selalu pakai sistem pembayaran konsinyasi. Nah, Iya. jujur kalau UMKM-nya itu modalnya pas-pasan, saya pernah mengalami di posisi itu. Jadi kalau modalnya pas-pasan, Iya. yang maka memang UMKM-nya otomatis akan sulit untuk berputar cash flow-nya, untuk Betul. modalnya itu untuk dia akan kesulitan. Hanya saja Iya. waktu itu saya terbantunya seperti ini, Kak. Karena produk saya diminati dan penjualannya juga kencang, terutama varian yang melting sus coklat ini, maka terus saya pernah mengalami dari awal modal 1 juta terus berputar sampai dalam 1 tahun ke depan, sampai akhir tahun 2021 saya sudah mencapai 20 outlet waktu itu. Nah, 20 outlet itu ya, padahal sudah mencapai di titik 20 outlet. Saya beli continuous sealer, waktu itu saya belum pakai yang otomatis ya. Yang saya beli continuous sealer seharga 350, saya enggak mampu. Saya pernah mengalami hal seperti itu. Jadi saya pernah paham benar teman-teman yang dirasakan, tetapi makanya win-win solutionnya carilah atau ciptakan produk yang diminati, tetapi mempunyai pembeda. Untuk apa? Biar satu produk ini diminati, pembedanya nanti tinggal edukasi sehingga menjadi penasaran pengunjung atau masyarakat. Akhirnya dia merasa, akhirnya dia punya minat untuk membeli sehingga otomatis penjualannya kan meningkat. Penjualan tinggi, maka perputarannya dia nanti bisa terbantu kalau yang memang modalnya masih pas-pasan. Tapi kalau memang yang punya modal, it's okay aja sih, mau konsinyasi, mau tempo lah. Tapi ada memang toko oleh-oleh yang memang pembayarannya benar-benar menghargai UMKM dan cash kayak gitu. Nah, nanti bisa tanya Pak Ruli itu ya, toko oleh-olehnya mana aja. Kayak gitu. Tapi kan kembali lagi, gimana caranya? Memang banyak yang minat, pembayarannya cash, banyak yang minat. Tetapi kembali lagi kepada kebijakan outlet oleh-oleh, belum tentu diterima produknya. Lah untuk masuk inilah itu harus ya kembali lagi kita harus punya unique selling. Iya, betul. Itu poinnya sih ya, nanti yang lainnya mengikuti. Nah, saya juga tadi ketinggalan pertanyaan, timnya tuh ada berapa dari awal berdiri dulu, itu siapa saja yang terlibat, kemudian sampai hari ini sudah ada berapa karyawan, dan secara struktur manajemen tuh ada siapa saja sih yang dicelmat-celmut, ada bagian apa saja supaya teman-teman UMKM pelaku usaha yang mulai baru saja merintis bisnisnya dan ingin mengembangkan manajemennya secara tertib dan baik itu bisa meniru strategi yang dilakukan di manajemennya Celmat-Celmut. Kalau untuk awal dulu sih hanya saya, istri, sama ibu, kayak gitu. Bertiga aja awalnya. Jadi yang produksi cuma 2 orang? 2 orang, tetapi misalkan kayak gini,
kita produksi, terus istilahnya saya keliling nih Mm-mm. untuk keliling untuk menawarkan Iya, kayak gitu. Istri saya sama ibu ini lagi produksi. iya. Nanti malam gitu saya yang packagingin. Nah, istri Oke. saya yang isi, nanti malam saya packagingin. Kembali lagi pagi saya yang Jalan. keliling untuk Oke. jalan untuk Iya, iya. penawaran. Nah, itu berlanjut terus menerus sampailah di titik yang 20 outlet itu tadi, Iya. yang di awal tahun 2022 baru Mm-mm. saya melangkah untuk penambahan karyawan. Oke. Penambahan karyawan dari satu, Mm-mm. terus kemudian berlanjut, outlet kita bertambah, masuknya ke market ini bertambah, maka saya nambah karyawan lagi hingga sampai sekarang ini Iya. karyawan total itu ada 8 Oke. kayak gitu. Lah termasuk, tapi di dalam karyawan itu ada saudara saya yang saya masukkan, Baik. yaitu kakak kandung saya. Oke. Dia punya skill di dunia komputer. Oke. Memang bukan konten kreator, Iya. tetapi dia semacam programmer. Lah, disitulah akhirnya saya masukkan menjadi karyawan saya di tim saya untuk Mm-mm. pegang marketplace saya. Oke. Kayak gitu. Mm-mm. Terus kemudian juga ada saudara, tapi kakak saya ini difabel. Iya. Dia memang tidak bisa jalan, dia Betul. punya skill di komputer lah. Kemudian saya punya saudara difabel lagi, Mm-mm. yaitu dari kakak kandung istri saya. Lah itu, tapi dia mampu untuk bekerja, punya Iya. kemampuan untuk bekerja, dan itu melubangi sus. Karena kita pakai teknik manual semua Mas Yan ya. Itu melubangi sus itu dari kakak kandung istri saya membantu itu juga, di samping Iya. karyawan juga. Oke. Nah, gitu. Awalnya dari situ lah, dari tahun masuk 2023 itulah akhirnya saya membentuk tim Mm-mm. yang memiliki job desk sendiri-sendiri. Oke. Jadi saya di manajemen Iya. sama strategi, Iya. istri saya di accounting Iya. sama finance, kemudian kakak saya yang itu di marketing online, Iya. kemudian ibu saya di pimpinan produksi yang mengawasi di bagian produksi. Oke. Karena karyawan kan sudah bertambah kayak gitu. Oke. Dan memang ya itulah yang akhirnya tim kita seperti itu, yang memang kita punya, nanti kita mungkin kita nanti akan saya sampaikan juga goalnya itu nanti akan kemana, Iya. harapan terbesar kita seperti apa, Oke. gitu itu ada. Oke, sebelum ke sana kita ke goalnya. Ini tadi kita ada kelewatan 2 produk ya. Iya. 2 produk ini ada Choco Stick dan juga, nah ini yang snack sehatnya ya Pak. Iya, Boleh betul. dijelasin Pak, ini kayak makaroni ya Pak? Iya, itu kayak Bentuknya makaroni, kayak tapi makaroni, tapi tapi coklat. yang coklat. Oke, boleh Kayak dijelasin gitu. nih Choco Stick dan Veggie Puff. Kalau produk berikutnya yaitu Veggie Puff, Ya. yaitu sus sayur, itu muncul karena saya ikut pameran skala yang internasional. Ya. Seringkali orang saya ngelihat, terutama buyer-buyer yang dari Eropa kayak gitu, itu sangat meminati produk-produk healthy food. Betul. Nah, di mana akhirnya muncullah kita mencoba juga untuk market yang healthy, yang memang segmentasinya memang untuk anak kebutuhan khusus, Oke. orang diet, yaitu dengan gluten free dan glukosa free. Oke, Kayak baik. gitu. Nah itu memang dari sayur, dan kandungan sayurnya ini seledri sama brokoli. Oh oke. Kayak gitu. Tapi rasanya tetap Tapi plain, dia istilahnya Oh, oke. agak gurih-gurihnya kan paling dari Sayur garam ya? Iya. dari garam. Nah, itu tetapi ini nggak ada isiannya. Oke. Jadi dia kering, ya, benar-benar kering kayak Oke, gitu, nggak ada baik. isiannya. Itulah yang dia memang saya buatkan untuk segmentasi khusus sih kayak gitu. Terus baru muncullah Choco Stick. Oke. Memang sama, kembali lagi belajar daripada Milting Sus yang Iya. makaroni, snack makaroni itu sudah ada sebelumnya. Betul. Dan diminati banget. Iya. Terutama yang kalau tidak salah setahu saya itu yang stick keju, dinamai stick keju Iya, iya. atau cheese apa kayak gitulah. Tetapi saya kepingin membidik ini tetapi punya value yang berbeda. Oke. Maka ya kembali lagi seperti Milting Sus coklat, kulitnya coklat, Iya.
dalamnya ada filling Ada coklatnya. isian. Dan alhamdulillah sebelum Lebaran kemarin bulan Februari kita didatangi buyer dari Malaysia. Oke. Dia taunya dari tempat oleh-oleh, Ya, kemudian dia mencari siapa produsennya ini. baik. Nah, dia datang ketemu saya, dan kita masih proses bikin varian yang lain. Oke. Kita masih PR, tetapi secara R&D produk saya sudah di R&D oleh perusahaannya dia, Oke. dan dia merasa cocok Mm-mm. dan kepingin ordernya 5 ton. Iya, Dan oke. proyeknya saya harus endingnya nanti kapan bisa bisa diproses MOU, kapan mau Juni, Agustus apa Juli, dia menunggu kabar dari kita. Wah, ini cermat-cermat sudah ekspor ya. Yang sementara ini sudah ekspor ke mana saja? Kalau saat ini kita ada di masih skala personal, Mm-mm. yaitu ada di Malaysia Mm-mm. sama di Taiwan, Taiwan. kayak gitu. Yang di Seperti itu. Malaysia tadi yang ini ya. Iya, Nanti ini yang di yang di Bukit Taiwan Raya. yang sudah masuk. Yang Taiwan itu Mbak Pizza sama Melting Sus ini, kayak Oh, gitu. oke. Karena lebih banyak diminati sama para TKI yang ada di sana. Kangen Kayak ya, gitu. terutama yang apel ya pasti Betul. Lah, kangen. kemudian yang apa ini? Kalau untuk yang coklat ini Ya, yaitu itu masih ini belum hanya saja ini terbidik sama orang Malaysia kayak oke. gitu, dan tanggal 23 26 ini kita dibawa oleh salah satu BUMN, Ya, itu dari Bank BRI, itu produk kita dibawa pameran ke Singapura oke. tanggal 23 sampai 26 April ini. Nanti ya, oke. Baik, nanti ke Singapura. Tapi yang beberapa bulan lalu ke Jakarta ikut kompetisi, Ya, ya, boleh itu ada ceritain beberapa sedikit aja kompetisi kompetisi. apa di Jakarta? Kalau Cermat-cermat. untuk di tahun 2023 itu memang banyak terjadi apa ya, puncak brandingnya kita, yaitu Betul. salah satunya dimulai dari bulan November, Ya, awal November saya masuk terpilih menjadi 36 finalis Juragan Zaman Now Metro TV. Juragan Zaman Now. Nah, Ya, itu kemudian sampai kita juga diorder oleh Bapak sebagai panelis jurinya, Pak. Salah satunya kan Irwan Musri, Bapak ya. Irwan Musri itu order 30 juta ke kita setelah kompetisi itu. Oke. Nah, kemudian lanjut 1 minggu lagi itu kita masuk ke event Brilliant Trainer. Saya termasuk terpilih dari seluruh Indonesia. Oke. Dari 700 peserta saya masuk dari 200 terpilih untuk ikut pameran di Brilliant Trainer di waktu itu di Senayan, Ya. kayak gitu. Nah, terus selang 1 minggu lagi masuk di awal Desember saya terpilih menjadi 40 besar Ya. Indonesian Food Innovation DIV 2023 yang di apa itu yang diselenggarakan oleh Kementerian Republik Indonesia. Oke. Kementerian Waduh, bertubi-tubi Perindustrian. ya. Jadi kalau Allah tuh kalau udah buka rezekinya ya, bertubi-tubi udah ikut untuk menaikkan brandingnya celumut-celumut. Oke, omset boleh tahu sebelum 2 pertanyaan terakhir saya dari awal, boleh ya? Karena ini termasuk produk baru gitu ya, Iya. 2021 baru bahkan celumut-celumut. Terus kemudian muncul sudah beranak pinak jadi banyak varian hari ini. Omset dulu 2021. Kalau 2021 omset masih kecil ya Pak. Itu istilahnya masih di angka per bulan masih, karena kita istilahnya merintis itu Ya. masih di tapi kita genjot terus itu omset dari mulai dari 1 bulan 10 juta, 15 juta, 12 juta, sampai di tahun 2023 kita mencapai omset per bulan 50 juta. Dan target 2024 ini kita keinginannya memang per bulan 100 juta. Oke, baik, luar biasa. Mudah-mudahan terwujud ya Amin. targetnya 2024. Oke, terakhir untuk sobat KUKM, Pak Ruli, boleh kasih sharing dong tipsnya bagaimana kunci keberhasilan Cermat-Cermut ini membawa produk kebanggaan dari Jawa Timur hari ini. Ya, itu satu untuk yang seringkali saya sharing sama teman-teman, Ya. untuk teman-teman UMKM. Saya punya empat kunci, Oke. empat kunci yang memang
secara pengalaman yang saya jalani, ini wajib dijalani oleh seluruh UMKM. Ya. Nomor satu yang memang harus ditata yaitu mental dan mindset. Oke, Itu nomor betul. satu. Yang kedua, kita harus melihat kelayakan daripada produk kita, Ya. kelayakan dan strateginya. Oke. Yang ketiga, yaitu fokus dan konsisten. Oke. Yang keempat, ini yang kadang tidak semua, memang ini agak larinya ke spiritual. Oke. Buka pintu rezekimu melalui silaturahmi dan berbagi. Aduh, ini loh ya, empat aja katanya. Tapi ini kalau tidak dilakukan dengan penuh komitmen juga berat Itu. ya, susah gitu. Tapi keempat-empatnya kalau dilakukan dengan benar dan punya support system yang bagus kali ya Pak. Karena tidak semua pelaku usaha itu punya kesempatan dan peluang support system yang bagus gitu. Support system yang bagus terutama keluarga, tadi udah dijelaskan sama Pak Ruli. Kalau yang terakhir tadi, wah itu berat loh itu. Kelihatannya gampang ya. Kelihatannya gampang tapi berat. Silaturahim itu boleh diartikan sebagai networking loh. Jaringan jadi harus dibentuk dan di-maintain dengan baik. Jadi kalau hari ini memang networking dan jaringan tuh jadi kunci juga. Betul. Tadi udah dibilang sama Pak Ruli, silaturahim dan berbagi, jangan lupa ya kan. Oke, Pak Ruli terima kasih. Saya mau sharing medsosnya, tadi ada di sini ya. Tadi medsosnya boleh dicek di IG kalau mau diskusi sama Pak Ruli atau mau konsultasi atau mau ngobrol sama owner dan juga foundernya Celema-Celemut, di DM aja gitu ya. Di DM aja di medsosnya di Instagram @celema-celemut_official. Disambung semuanya, di follow langsung. Kemudian di marketplace kalau mau langsung order ini dan posisi sobat KUKM tidak di Jawa Timur, di Jawa Tengah baru akan masuk ya di Purwakarta dan di Makassar. Di Makassar. Makassar juga akan segera masuk. Tapi sebelum itu kalau mau ngincipin dan udah ngiler, terutama sama yang ini loh ya kan, nih bestseller nih. Itu bisa langsung aja ke Shopee dan Topet ya. Di akunnya Makcis Malang gitu ya Pak? Iya. Betul ya? Makcis Malang. Makcis Malang. Tadi dicatat ya Sobat KUKM, ada 4 kunci yang udah dikasih sama Pak Ruli. Pak Ruli terima kasih banget. Udah Sama-sama. bisa hadir di sini dari Malang langsung loh Sobat KUKM. Hadir di Surabaya bersama dengan, wah ini ada Ibu Risa Wirianti juga di sini, co-foundernya Celema-Celemut. Couple-planner ya, suami istri. Wah enak banget hari ini. Boleh yang ada mau diskusi pelaku usaha, karena di luar sana saya juga yakin banyak juga couple-planner yang lain yang mungkin sedang berusaha gitu ya, berusaha dan menjadi, meraba. iya bagaimana ya Pak, saya cuma punya ini, siapa tahu Pak Ruli dan Ibu Risa mau berbagi ilmu dan mengarahkan loh nanti, oh iya gini aja, atau mau berpartner, boleh kalau mau kolaborasi dan juga berpartner, peluangnya sekarang besar sekali. Oke, terima kasih Pak Ruli, membangun bisnis snack ringan ala Makcis Celema-Celemut bareng dengan Pak Ruli Heri Siswoyo, founder dan juga owner dari Celema-Celemut PT Makcis Malang Group. Saya Tika Sulistia pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ruli, matur nuwun.